Teman-teman, ini kabar baik deh. Lihat layar sekarang. Ini jawaban doa kamu bukan sih? Pernah nggak diri kamu bingung gimana caranya dicintai banyak orang? Pernah nggak diri kamu punya masalah dengan impian yang nggak jadi nyata karena ada mental block? Termasuk rezeki yang entah kenapa nggak jadi sahabat baik kamu ya? Aduh, gimana tuh mas caranya? Kabar baik, saya punya terapi yang bisa kamu lakukan di rumah. Jadi sekarang kamu lihat layar, kamu tinggal pilih salah satu, ada di mana mas itu? Cek deskripsi paling atas sekarang. Ini spesial. Silakan. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Langsung aja nih, ini sebuah hal yang membuat saya udah gak sabar banget pengen membagikannya kepada kamu. Kenapa? Karena video ini upload dengan dua hal yang paling spesial. Yang pertama, di saat tahun baru Cina. Yang kedua, di saat sedikit lagi kita menjumpai bulan suci Ramadan. Jadi di bagian ini saya ingin mengucapkan dulu selamat tahun baru bagi saudara-saudari saya nih di Pagar Kehidupan yang merayakan tahun baru Cina. Semoga kita semakin makmur semua, amin. Semua yang nonton Pagar Kehidupan termasuk kamu yang sering klik jempol ke atas dan komentar di Pagar Kehidupan dengan kata amin, terima kasih. Saya doakan semoga di tahun ini kita semua bukan hanya yang merayakan ya, tapi kita semua nih menjadi orang yang berkah dan berkelimpahan dengan rezeki yang halal. Nah, bicara soal halal, dikit lagi kita masuk ke bulan suci Ramadan. Kita sama-sama berdoa ya, saya juga mendoakan kamu sebagai sahabat saya pun juga ikut melakukan puasa Ramadan. Insya Allah kita semakin dekat dengan yang Maha Kuasa dan semakin diberkahi. Amin, katakan amin di komentar supaya kamu mendapatkan yang baik-baik yang tadi saya doakan. Amin. Teman-teman, hari ini saya tidak mau banyak basa-basi. Bisa kamu lihat ini adalah salah satu video Pagar Kehidupan yang tidak terlalu lama. Tapi saya jamin ini dagingnya pun tebal banget. Gini teman-teman, saya mau tanya sama kamu. Maaf nih, di saat kamu sedang kumpul-kumpul bersama para sepupu, bersama para ponakan, pernah nggak kamu ngerasa beda sendiri? Di saat kamu kumpul dengan teman-teman kamu, entah teman kampus, teman kantor, atau teman nongkrong kita gitu ya. Pernah gak sih belakangan ini atau bahkan selama ini diri kamu ngerasa beda sendiri? Dan pertanyaan yang paling dalam, maaf kalau ini sensitif ya. Pernahkah kamu sebagai sahabat saya di saat kita merasa berbeda tadi, kita ngerasa bahwa diri kita adalah produk yang gagal di dunia ini? Kalau pernah, jujur, gak usah bohong, katakan di komentar, iya mas, saya pernah banget, terima kasih. Kenapa? Kenapa gerangan tiba-tiba saya berkata seperti ini? Karena kamu percaya gak? Saya sebagai sahabat baik kamu yang suaranya ada di telinga kamu, itu pernah banget bahkan sering merasakan hal yang sama seperti kamu. Dan sekarang, saya ingin mengobatinya khusus buat kamu sekaligus membagikan trik bagaimana caranya merubah ini semua menjadi ladang rezeki yang masuk akal untuk kamu. Jadi bukan hanya sembuh, tapi kamu berkelimpahan. Mau? Oke, gini caranya. Teman-teman, gini, kita langsung aja ya. Obatnya itu sederhana. Cukup kamu inget-inget aja hewan yang namanya kelelawar. Saya ulangi, obat dari ini semua selalu ingat aja hewan yang bernama apa? Betul, kelelawar. Loh mas, ini maksudnya apa nih? Kok tiba-tiba saya belum apa-apa disuruh inget-inget hewan yang namanya kelelawar? Ada apa gerangan dengan kelelawar? Saya pikir Mas Arin mau bercanda. Enggak, ini enggak bercanda. Ini serius. Kamu tahu enggak? Kelelawar itu saking dia kerennya sampai ada superhero yang bernama Batman. Menurut kamu kelelawar itu aneh atau keren? Jujur. Kalau bagi saya aneh. Kenapa? Pertama, dia tidurnya itu terbalik. Yang kedua, dia kalau siang itu buta tapi malam bisa melihat. Nah sekarang coba kamu cermati apa yang saya katakan berikut ini dan renungkan ini sama nggak dengan kamu. Renungkan. Kelelawar itu dia punya kelebihan bisa melihat di malam hari. Tapi dia punya kekurangan
badannya kecil, dan dia buta di waktu siang hari. Apa yang membuat orang lain mau menjadikan kelelawar sebagai superhero yang bernama Batman? Karena ternyata orang-orang banyak fokus kepada kelebihan kelelawar, bukan kekurangannya. Sampai sini, kamu tahu nggak apa yang saya maksud? Itulah solusi yang saya lakukan untuk diri saya selama ini dan juga obatnya untuk kamu sebagai sahabat saya. Teman-teman, kamu tahu gak ada satu orang pun yang bisa merubah kamu. Gak ada satu orang pun di luar sana yang bisa memberikan kamu obat untuk diri kamu bisa sembuh dari perasaan gak enak kamu di batin kamu seperti yang kamu keluhkan selama ini. Kenapa? Karena apa yang kamu rasakan di batin kamu itu gak bisa sembuh. Perasaan diri kita menjadi manusia yang produk gagal itu tidak bisa hilang, itu kabar buruknya. Tapi itu bisa dirubah. Saya ulangi, kamu tidak bisa menyembuhkan perasaan yang berkata bahwa aku adalah produk gagal, gak bisa. Tapi diri kamu bisa merubah itu. Cara ngerubahnya gimana? Pertama, tahu nggak kenapa diri kamu ngerasa gagal dan menjadi produk gagal? Karena yang kamu lihat adalah kekurangan dari diri kamu yang memang benar-benar ada. Saya ulangi, kekurangan yang ada di badan kamu, di dalam diri kamu, itu beneran ada kok. Itu beneran ada, bukan kamu buat-buat, bukan karena kamu negatif, pesimis, minder, enggak. Itu beneran ada, apapun itu. Cuman, kenapa harus kita fokusin kepada kekurangannya sih? Sekarang gini deh, kalau kelelawar tadi fokusnya pada kekurangan doang, itu hewan bakal jadi hewan yang paling gak ada gunanya. Udah mukanya nyeremin, serem, terus dia siang gak bisa ngeliat, mainnya dalam goa mulu, terus tidurnya kebalik lagi. Kira-kira kalau dilihat dari segi kekurangannya, bisa gak dia jadi superhero? Bisa dia jadi Batman? Gak bisa. Karena apa? Gak lucu, gak menarik. Tapi kalau dilihat kelebihannya, wah, dia gagah, dia bisa melihat malam hari di saat orang pada gak bisa ngelihat apa-apa. Itu kelebihannya. Nah sekarang obatnya gini teman-teman, dengerin. Pertama, kalau diri kamu pengen memulihkan dirimu sendiri, terima kekurangan kamu, anggap itu ada, jangan ditolak. Saya ulangi. Pertama, terima kekurangan kamu, jangan ditolak, anggap itu benar-benar ada. Sekarang kamu ikuti perkataan saya. Oke, ikuti perkataan saya sederhana. Pertama, kamu harus tahu dulu kekurangan kamu apa. Jadi nggak usah pikirin kelebihan kamu apa dulu nih. Pikirin kekurangan kamu apa. Misalnya lo ya, kamu ternyata punya kekurangan fisik. Kekurangan fisik kamu adalah diri kamu punya jerawat yang maaf masih banyak di wajah kamu. Terima dulu itu. Cara terimanya gimana? Ikuti saya ya, ikuti saya begini. Kamu pegang wajah kamu. Ini ceritanya kekurangannya ada di wajah ya. Nanti saya contohkan lagi yang lain. Pegang dulu wajah kamu yang penuh jerawat. Kalau bisa kamu sambil bercermin. Boleh di handphone, boleh di cermin kecilmu yang kamu bawa. Lihat wajah kamu di cermin, sentuh wajah kamu yang berjerawat. Kamu katakan begini. Saya terima kekurangan saya ini. Saya tidak memusuhi kekurangan saya ini. Saya menerima ini. Saya menerima kekurangan ini sepenuhnya. Saya memilih untuk berdamai dengan kekurangan ini. Terima kasih. Saya menerimanya. Selesai. Enak gak? Enak loh kalau kamu praktekin ini enak. Nah sekarang saya contohkan lagi seandainya kamu punya kekurangan yang lain. Anggap aja kamu punya kekurangan tidak pandai berbicara. Kamu punya kekurangan pendiam banget atau jadi orang pemalu banget. Selama ini kamu bingung dan ngerasa maaf ya, menjadi produk gagal karena diri kamu tidak bisa berbaur, tidak bisa menjadi manusia yang bersosial dengan lancar sebagaimana yang semestinya. Oke? Gimana cara mengobatinya? Terima dulu. Cara menerimanya gimana? Nah, ini menarik nih teman-teman. Kalau kamu punya kekurangan yang ada kaitannya dengan sifat atau perilaku atau karakter, kamu taruh tangan kanan kamu di atas dadamu. Saya ulangi ya. Ini buat yang punya kekurangannya yang menurut kamu itu ada kaitannya dengan perilaku atau sifat. Ya.
Jadi kalau ada kaitannya dengan perilaku atau sifat apapun itu, entah pemarah, entah pendiam, entah cerewet, entah apa yang menurut kamu kekurangan, taruh tangan kanan kamu di atas dada. Sudah, kemudian kamu katakan ini, ikuti bersama dengan saya. Siap? Begini, ikuti ya. Saya memang punya kelemahan. Sifat saya adalah kelemahan saya. Namun, saya menerimanya. Saya menerima ini. Saya memahami ini. Saya terima ini. Saya terima sepenuhnya. Saya ikhlas. Inilah kekurangan saya. Inilah kekurangan diri saya. Terima kasih. Saya menerima kekurangan ini sepenuhnya. Selesai. Selesai. Gimana rasanya? Lebih plong. Bagus. Cuman ini belum selesai, teman-teman. Kalau cuman sampai sini aja udah enak, tapi bukan ini tujuan saya membuat video ini. Saya ingin kamu menyadari satu hal, yang membuat saya sembuh adalah saya menerima kekurangan saya, tapi setelah itu saya fokus kepada kelebihan yang ada pada diri saya. Saya ulangi, saya bisa sembuh dulu karena saya menerima kekurangan saya dan saya tidak fokus ke situ. Saya fokus kepada kelebihan saya doang. Nah ini nih, ini dia yang susah buat kamu kan? Karena selama ini apa? Diri kamu selalu mengatakan bahwa aku gak punya kelebihan. Bohong banget tuh kalau kamu gak punya kelebihan. Sekarang coba deh, ingat-ingat apa yang ketika kamu lakukan bikin kamu happy. Ada gak? Saya ulangi. Ingat-ingat apa yang ketika kamu lakukan, hal positif ya, dan itu bikin kamu happy. Baca buku kah? Nulis buku kah? Jahit? Masak? Main game? Atau bikin sesuatu, atau berbicara, bikin puisi, bikin lagu, main gitar, main drum, olahraga, apapun itu, ada? Nah, pikirin lagi. Dari semua hal yang kamu suka ketika melakukannya tadi tuh, ada nggak di antara itu semua yang kalau kamu melakukannya, rata-rata orang muji? Entah muji karena hasilnya bagus, entah muji karena kamu jago banget, ada nggak? Pasti ada. Nah itu loh keunikan kamu, itu loh kelebihan kamu, gampang kan? Fokusnya tuh kepada hal itu aja. Halo, terima kekuranganmu sepenuhnya, itu ada, tapi gak usah difokusin. Contohnya gini, iya saya gak bisa ngobrol sama banyak orang, tapi saya jago main musik. Kalau main musik orang bilang saya jago, ya udah fokus aja main musik, gak usah mempermasalahkan kenapa kamu pendiam. Itu loh, mas saya tuh mukanya berjerawat, tapi mas walaupun muka saya berjerawat, saya tuh jago mas kalau masak, masakan saya dipuji orang. Fokus aja masak, fokus aja masak, gak usah fokus kepada jerawat di wajah kamu. Ya udah sambil kamu berusaha menghilangkan wajah kamu dari jerawat, gak usah difokusin lagi, fokus aja kepada masakan kamu yang udah terbukti enak dan bikin kamu happy tuh. Iya juga ya mas. Nah itu loh maksud saya. Sampai sini jelas ya nih. Dan kamu tahu nggak? Hal sederhana seperti ini doang teman-teman. Yang alhamdulillahnya saya bersyukur bisa menyembuhkan diri saya dan banyak orang. Itu bener loh, itu fakta. Jadi kalau kamu nih sebagai sahabat saya pengen sembuh, coba deh lakukan ini. Ini powerful banget. Ya. Dan teman-teman, gak bosan-bosannya saya bilang, lihat ke dalam diri kamu. Ini bisa memulihkan kamu. Namun kalau kamu masih butuh bantuan, rasanya masih ada luka di batin saya mas, saya sudah membuat solusinya untuk kamu. Solusinya ada di deskripsi. Lihat aja. Apapun yang ada di deskripsi kamu lihat, mana yang cocok sama kamu, sesuai dengan masalah kamu sentuh. Di situ ada solusinya yang insya Allah apapun itu yang kamu pilih bisa memulihkan kamu seizin Tuhan ya. Itu saya buat khusus buat kamu sebagai sahabat saya. Tonton video ini berulang kali, cek deskripsi, pilih yang terbaik di sana terutama yang paling atas. Itu saya buat khusus untuk membuat kamu
menjadi sadar bahwa kamu berhak untuk pulih dan bahagia. Itu gampang banget. Selamat ya, kamu sudah menemukan video ini. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.